Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi, Pak. Oke, hari ini kita masuk ke pertemuan ke-14 ya. Udah mau habis ya materinya ya. Oke, sebelum masuk ke pertemuan seperti biasa, saya mengingatkan buat teman-teman yang belum mengerjakan kuis ya. Kuis 10 masih ada nggak periodenya? Oh, kuis 10 udah lewat nih. Hmm. 10 sudah lewat, kuis 11 sudah lewat, kuis 12. Nah, kuis 12 masih sampai tanggal 20 ya, teman-teman ya. Harap diperhatikan. Kemudian kuis ke-13 sampai tanggal 20 juga kalau nggak salah. Oke. Wah, baru baru 20 orang nih input dari 55. Oke, ini untuk tugasnya, eee, di week ke-14 ini ada tugas. Oke, nanti tugasnya saya rilis deh. Jadi tugasnya eee, ada yang ini ya teman-teman, nanti ada tambahan tugas dari saya buat, eee, teman-teman usaha, di luar produk, apa yang dijual di kantin Naba. Nanti saya buat video terpisah deh buat panduan tugasnya ya. Oke, kemudian kuis sekarang ya, kuis ke-14. Juli, wah tanggal 25 ya. Oke, mmm, framework, multi completion, oke. Kuis 14-nya sudah saya rilis, terakhir tanggal 25. Oke. Nah, oke, tinggal yang week 15 nanti ya. Kita masuk materi pertemuan ke-14, materinya apa? Pitching membuat company profile. Oke, menarik nih ya teman-teman ya, buat teman-teman yang, usaha gitu, membuat company profile nih penting ya. Anda mau pitching apa, eee, project gitu ya. Mmm. Heeh. Oke, ini materi kita yang ke-14, topiknya pitching, eee, membuat company profile ya. Mhm. Nah, ini pitching,
kesempatan untuk, menjual, bisnis atau layanan yang, eee, Anda jual, kepada bisa investor ya, bisa customer, atau bisa partner bisnis. Pitching itu menawarkan lah ya. Biasanya orang, well known, lagi pitching project di PT ABC nih misalkan gitu ya. Kemudian maka dari itu dibutuhkan teknik presentasi yang efektif ya, untuk merebut perhatian. Presentasi bukan hanya soal pembukaan dan penutupan, tapi juga penyampaian ide secara keseluruhan ya. Nanti, di akhir saya akan, eee, apa, ngasih contoh ya, saya baru aja pitching, project di salah satu BUMN ya, di Jasa Marga. Udah saya, tampilin ya proposalnya. Nah, ini pitching bukanlah satu-satunya yang, membuat bisnis kita sukses, namun ini salah satu faktor teknik terbesarnya. Jadi memang, eee, biasanya ya dengan proposal ini kita akan show off ya, show off di depan, calon customer kita atau calon investor atau calon partner bisnis. Nah, buat presentasi yang sangat menarik ya. Jadi memang, disesuaikan dengan needs-nya dari, target kita gitu, next-nya target kita apa gitu. Kalau dia butuh sesuatu misalkan produk A, ya kita fokusnya di produk A gitu ya. Kalau dia butuh jasa B, ya kita fokusnya di situ gitu ya. Nah, ini teknik presentasi pitching adalah keterampilan yang dimiliki oleh pemilik bisnis, termasuk juga orang-orang yang bekerja di dalam. Nah, kebanyakan orang bisa minta waktu presentasi sampai 1 jam. Biasanya kalau pengalaman saya pitching gitu ya di satu project, presentasinya nggak lama, ya 20 menit. Nah, sisanya tanya jawab. Tanya jawabnya itu bisa sejam, ya bisa 2 jam, tergantung ya teman-teman ya, tergantung dari, curious-nya dari apa, ketertarikan ya dari target kita gitu. Kalau dia tertarik untuk menggali lebih dalam tentang, produk atau jasa yang kita tawarkan, biasanya dia, akan banyak bertanya ya. Tapi kalau misalkan, nggak gitu tertarik mungkin, pertanyaannya nggak gitu banyak. Namun terlalu bertele-tele membuang waktu bukanlah, teknik presentasi yang aktif ya. Audiens punya rencana, kesibukan yang jadi memang, target kita tuh punya keterbatasan waktu, teman-teman. Apalagi kalau Anda, bikin apa ya, bikin, eee, reel ya di TikTok misalkan gitu ya. Kuncinya adalah 3 detik di awal, teman-teman. Kalau Anda 3 detik di awal opening-nya mungkin kayak saya tadi gitu, "Halo, selamat pagi," gitu, udah lewat, skip gitu ya. Nah, Anda harus bikin, di 3 detik pertama itu adalah, buat mereka pengen nonton terus gitu. Jadi kalau Anda sudah berhasil melewati 3 detik pertama biasanya, video Anda akan ditonton lebih dari, 3 detik gitu ya. Biasanya, bisa bisa sampai full gitu ya, bisa setengahnya, bisa separuhnya gitu. Tapi kalau misalkan di 3 detik di awal, misalkan baru 1, 2 second opening Anda, nggak menarik, ya berarti selanjutnya dia nggak akan nonton video Anda. Nggak akan nonton reel Anda. Jadi kalau di TikTok itu ukurannya 3 detik ya teman-teman. Jadi kalau misalkan Anda watching gitu ya, satu satu video, lebih dari 3 detik, maka Anda akan digolongkan, sebagai orang yang suka terhadap topik tersebut, biasanya gitu. Kalau nggak percaya Anda coba aja gitu ya, Anda, nonton misalkan, video review mobil gitu ya, Anda nonton lebih dari 3 detik, maka video-video berikutnya Anda akan ditawarkan, eee, video yang serupa gitu ya, review mobil dan segala macam. Nah, sama juga ya kalau kita pitching, pitching proposal, pitching project gitu ya ke target market kita gitu ya. Eee, Presentasi di awal itu ya 15 menit atau 20 menit di awal itu adalah, cara Anda menawarkan supaya apa, supaya dia tertarik gitu ya untuk membahas lebih lanjut ya. Makin makin banyak bertanya, makin banyak menggali, biasanya dia, eee eee, kelihatan akan semakin, tertarik gitu ya.
Nah, gunakan waktu yang sempit itu untuk, memusatkan, perhatiannya mereka terhadap ide-ide yang Anda tawarkan gitu ya. Kalau, dosen saya dulu bilang, eee, 15 menit atau 20 menit ya di awal itu, bayangkan Anda, disuruh berbicara sesuatu gitu, Anda ditodong pistol gitu ya, di kepala Anda gitu ya. Anda disuruh bicara 15 sampai 20 menit, Anda harus, merayu tuh orang yang, pegang pistol supaya apa? Supaya menurunkan pistolnya. Maka yang harus Anda lakukan adalah Anda bicara, sekenanya, bukan bicara yang, langsung ke poinnya gitu ya. Supaya apa? Supaya orang tersebut nurunin pistolnya gitu. Anda nggak akan bicara tentang, eee, apa, piaraan Anda di rumah misalkan gitu ya, nggak berkaitan, itu nggak dibutuhkan gitu. Jadi bicaranya jangan terlalu bertele-tele. Nah, agar semua poin utama yang kamu bicarakan, bisa muat di 15 menit ya, kita harus, apa, kita harus, memprediksi siapa target audiensnya. Dilihat tuh, target audiensnya ini, pendidikannya apa gitu ya. Kemudian knowledge-nya dia seberapa jauh terhadap, needs-nya gitu. Jadi ada beberapa orang yang memang dia butuh sesuatu gitu ya, dia butuh A katakanlah, tapi dia nggak ngerti gitu jalan menuju A kayak gimana, bahkan A sendiri dia nggak tahu gitu ya, produk itu dia nggak tahu. Maka kita harus kenalin gitu, jangan langsung kita tawarkan nih produk A gitu, tanpa kita kenalin dulu produk tersebut. Nah itu nggak akan kebeli juga gitu. Jadi kita harus menawarkan nih, ini produk A fungsinya apa, manfaatnya apa gitu, keuntungannya apa gitu ya, yang harus, diwaspadai apa. Nah, kemudian baru ditawarkan produk tersebut gitu ya. Nah, nanti dia akan link and match-nya dengan permasalahan yang dia punya, dengan kebutuhan yang dia, punya. Nanti begitu di-link dan match-kan gitu ya dengan permasalahan kebutuhan bisnisnya, atas manfaat atau solusi yang ditawarkan dari produk atau jasa tersebut, begitu dia match, maka, akan di-buy-in tuh kemungkinan, sama calon customer kita. Tujuannya adalah supaya kamu bisa menyelesaikan presentasi dengan gaya yang menarik. Nah, bagaimana nah itu juga penting ya, apa, slide-nya gitu ya, pilihan warnanya, apa, eee, font-nya, kadang juga berpengaruh gitu. Ada beberapa orang yang suka font-font tertentu gitu ya. Kemudian pertama cari tahu demografis, usia, gender, budaya, tingkat pendidikan yang tadi saya bilang ya. Kedua cari apa yang mereka suka, apa yang mereka yakini benar atau salah. Terakhir kenali seperti apa jenis orang tersebut gitu ya. Jadi, kalau saya ngelihatnya, yang harus saya ketahui dari target saya gitu ya, apa itu customer, investor gitu, partner bisnis, adalah, problem-nya dia atau business needs-nya dia. Problem-nya apa sih? Kemudian needs-nya dia apa sih, kebutuhan dia apa sih. Nah gitu, kalau kita udah tahu itu gitu ya, kemudian disesuaikan dengan usia, dia gitu ya, nanti kita akan buat solusi atas, eee, permasalahan atau atas kebutuhan bisnis yang dia punya gitu ya, itu akan lebih kena. Nah, ini kalau di sini ada jenis orang ya, yang pertama ada kelompok yang orang awam gitu ya, nggak punya pengalaman khusus, pengetahuan khusus di bidang ini ya, bukan juga kelompok pakar, nah itu yang tadi saya ceritain ya, dia butuhin produk A gitu, dan dia nggak ngerti produk A itu apa, dan dia juga nggak ngerti nih, apa, jalan menuju produk A tuh kayak gimana? Nah, kita harus buka jalan dulu gitu ya. Kita harus mengkonekkan antara kebutuhan bisnisnya, permasalahannya dengan solusi yang kita tawarkan. Kita bangun bridge-nya dulu tuh. Kalau kita langsung, kasih tahu destinasinya, kita nggak bangun bridge-nya, nggak bangun jembatannya gitu, itu nggak akan connect gitu ya. Boleh jadi usul yang kita tawarkan adalah sesuai dengan kebutuhannya dia, bisa menjawab permasalahannya dia, tapi karena kita nggak bangun bridge-nya, dia nggak ngelihat keterkaitan antara problem atau business needs dengan, solusi yang kita tawarkan.
Yang kedua adalah manajerial ya, memiliki pengetahuan cukup berkaitan, kemudian ini harus dititikberatkan isi presentasinya pada latar belakang, fakta, statistik. Nah, ini kalau dia udah punya, pengalaman ya, dia udah tahu ilmu yang berkaitan gitu ya. Nah, itu kita tinggal perbandingan teori aja gitu ya. Ini data A, data B, data C, data D gitu ya. Eee, kita kerucutkan nih solusinya yang ini gitu ya, yang lebih tepat. Itu lebih mengena gitu ya, karena, eee, alur pikirnya dia akan kita coba mengarahkan alur pikirnya dia gitu ya, kepada kesimpulan yang memang kita tawarkan. Nah, alur pikirnya dia harus dibangun pada konstruksi data yang kuat. Nah, itu yang, manajerial. Yang ketiga adalah expert. Nah, expert ini lebih susah lagi teman-teman ya. Berarti kita harus menggambarkan secara detail ya, grafisnya, visualnya gitu ya, chart-nya dan segala macam gitu ya. Datanya benar-benar harus komplit gitu ya. Baru kita bisa meyakinkan dia. Kalau kita nggak punya data yang komplit, nggak punya data yang detail, maka susah kita untuk meyakinkan, orang-orang expert ini. Karena boleh jadi gitu ya, di kepalanya dia udah ada solusi gitu ya, kepalanya dia ada solusi dan kita, eee, hanya membandingkan aja gitu ya, solusi yang ditawarkan dia udah punya data realnya gitu. Tapi kalau kita punya data yang lebih valid lagi gitu ya, dan mengarahkan kepada solusi yang kita tawarkan mungkin, dia akan buy in, apa yang kita tawarkan. Nah, ini tips melakukan pitching, mendapat kesempatan untuk pitching depan investor, tahap pertama banyak startup yang gagal, kemudian gunakan formula 3W. Yang pertama who ya, cari sebanyak mungkin orang-orang yang akan kamu ajak meeting. Contohnya pengusaha, orang-orang bidang kreatif, ya 2030 yang bebas Jakarta gitu ya. Kemudian why, kenapa nih? Kenapa sih dia harus dengerin, presentasi proposal Anda gitu? Kenapa dia harus dengerin pitching Anda gitu ya? Tulis alasan yang Anda pikirkan dan terkait dengan ide besar dari presentasi kita. Kemudian what ya, apa yang akan kamu katakan untuk membantu mereka mendapat apa yang mereka inginkan, ya. Apa manfaatnya ide kamu untuk mereka, apa nih yang bisa mereka dapatin ya, what they can get from you gitu ya. Apa manfaatnya tadi saya bilang itu, keuntungannya buat dia. Kalau ya standar gitu ya, setiap manusia pasti mikirnya, apa yang menguntungkan untuk dirinya gitu ya. Bahkan kalau misalkan di satu, kelompok gitu ya, di satu grup gitu ya, tiap orang punya needs-nya masing-masing ya teman-teman ya. Walaupun nanti konklusinya gitu ya, itu merucut pada satu, tapi setiap orang pasti punya kebutuhan masing-masing. Once dia bisa mewujudkan keinginannya tersebut gitu ya, kebutuhannya tersebut, maka dia akan, wujudkan gitu ya. Ada orang yang egois gitu, dia nggak peduli tuh sama orang, once menguntungkan buat dia, ya dia akan jalanin. Kalau dia nggak mau, dia akan tinggalin. Ada juga orang orang yang tolerate gitu ya. Orang tolerate itu toleransi dia biasanya, nggak enakan gitu ya, kalau misalkan, mayoritas dari grupnya, mengarah ke A, ya dia akan ikut ke A gitu, walaupun dalam hatinya dia mau ke B gitu. Tapi bukan berarti, dia akan fully ikut yang A, Bos. Bisa jadi, ada beberapa poin dia akan, follow, sesuai dengan need-nya dia gitu. Nah, ada 5 tips yang paling penting yang dapat membantu Anda melakukan pitching. Yang pertama, langsung menjelaskan, masalah utamanya. Tadi saya bilang, pokoknya kalau Anda ketemu calon klien, calon customer gitu ya, calon investor, calon partner bisnis Anda harus tahu masalah dia apa. Anda harus tahu bisnis niche-nya dia apa, kebutuhan bisnisnya dia apa gitu ya. Pastikan pitching Anda menjawab pertanyaan. Apa ide startup Anda dan mengapa ide tersebut disruptif gitu ya. Anda harus bisa menjelaskan dengan cepat dan karena itu Anda hanya punya 5 menit untuk melakukan pitching-nya. Wilson Cuaca, co-founder and
managing partner is ventures and COFs Foundry membagi 4 langkah melakukan pitching yang efektif. Yang pertama, tunjukkan masalahnya, ya tadi saya bilang, masalah atau business needs-nya, tunjukkan tracks-nya, bridge-nya kita bangun, tadi saya bilang gitu ya. Kemudian tunjukkan bagaimana akan memecahkan masalah tersebut, solusinya gitu ya. Kalau di sini masalah, di sini solusi, Anda nggak bangun bridge-nya nggak akan ketemu gitu ya. Anda harus bangun bridge-nya dulu supaya sampai ke destination-nya. Eee, kalau bridge-nya udah kebangun nyampe ke destinasi maka, pola pikirnya akan sesuai dengan, apa yang Anda tawarkan gitu ya. Kemudian yang keempat, ungkapkan seberapa besar pendanaan yang Anda inginkan. Ini kalau Anda apa, nyari investor ya, funding ya, eee, seperti itu. Kemudian berikutnya, yang kedua ya, sisakan waktu untuk pertanyaan. Ya tadi saya bilang, presentasi kalau dikasih waktu 1 jam, Anda cukup 15, 20 menit lah. Not over than 20 minutes ya. Karena kalau udah dari 20 menit, Anda akan boring gitu ya, Anda akan bosen gitu. Seperti itu. Apabila Anda berhasil memikat perhatian investor dengan pitching Anda, mereka pasti akan melontarkan sebuah pertanyaan. Tadi saya bilang di awal ya, kalau dia tertarik, maka dia akan bertanya. Semakin tertarik, maka dia akan menggali lebih dalam gitu ya, mengerucut kepada, problem dan business needs yang dia punya gitu ya. Jangan habiskan 5 menit waktu Anda miliki untuk menjelaskan presentasi ya. Sediakan 1 atau 2 menit untuk menjelaskan, sejumlah keraguan. Jadi gitu, kalau misalkan waktu Anda cuma 5 menit nih buat presentasi, biasanya kalau orang-orang, sibuk dia, "Gua kasih lu waktu 5 menit deh," atau, "Gua kasih waktu tuh, 3 menit deh." Maka jangan dihabisin 3 menitnya buat presentasi ya, atau 5 menitnya buat presentasi ya, sisain 1, 2 menit, supaya apa? Supaya dia bisa bertanya, supaya supaya kita bisa bangun bridge-nya tadi gitu ya, antara solusi dan problem ya. Jadi kalau kita ketemu calon investor, calon customer gitu ya, calon, klien atau calon mitra bisnis kita gitu ya, mereka punya problem, mereka punya need bisnis ya, kebutuhan bisnis, maka kita punya solusi. Tujuan kita bukan memperkenalkan solusi, bukan. Tujuan kita adalah bagaimana problem yang mereka miliki, business needs yang mereka miliki selesai dengan solusi yang kita tawarkan. Nah, itulah fungsinya bridge tadi atau jembatan. Kemudian menjalin hubungan, memberi pertanyaan yang sulit adalah tugas dari investor. Jadi jangan bingung, jangan patah semangat, apabila pitching Anda nggak berjalan mulus, pasti ada kesempatan di mana investor kemungkinan berubah pikiran nantinya, atau mungkin mereka akan menghubungi Anda dengan investor lain yang tertarik dengan startup Anda. Ini kalau Anda bangun startup ya. Jadi pastikan Anda tetap ramah, tukar informasi kontak Anda dengan mereka, dan tindak lanjuti dengan mengirimkan email. Jadi gitu teman-teman ya, kalau Anda nanti masuk ke dunia bisnis gitu ya, jangan baper ya. Kunci pertama jangan baper gitu ya. Anda pasti akan, menemukan struggle-struggle gitu ya, entah dari, kompetitor Anda gitu, atau dari teman Anda ya, atau dari, klien Anda gitu ya. Ada saatnya memang, Anda harus rugi mungkin, tapi suatu saat pasti Anda akan untung gitu ya. Jadi memang, relasinya tuh harus banyak gitu, dengan semua orang tuh kita harus supel gitu ya. Kita harus membangun hubungan baik, supaya apa? Supaya dia percaya kalau kita bisa memberikan solusi atas masalah dan kebutuhan bisnisnya. Yang keempat, sentuhan pribadi. Hal ini memang tidak dimiliki semua orang, tapi bila Anda suka bercerita, Anda bisa mencoba hal itu untuk membuat koneksi awal ya. Biasanya, kalau saya mulai kalau nggak gitu kenal gitu ya dengan calon, target saya gitu ya, itu saya mulai dengan, saya lihat nih wajahnya orang mana nih gitu ya. Nanti mulai dari, kampung halamannya gitu, "Oh di sana ada apa?" Gitu ya. Nanti dengan pembicaraan itu maka,
mereka akan lebih terbuka ya, dan bicaranya bisa lebih nyambung, lebih enak gitu ya. Kemudian pilih investor yang tepat. Hal terakhir yang nggak kalah penting adalah persiapan sebelum konferensi berlangsung. Anda punya waktu luang yang cukup banyak untuk mengidentifikasi investor dan mencoba mengidentifikasi salah satu dari mereka yang mungkin dapat menerima ide Anda, ya. Nah, berikutnya adalah company profile. Nah, setiap perusahaan baik, perusahaan skala besar, menengah, atau kecil pasti membutuhkan company profile atau kompro. Company profile adalah gambaran umum mengenai perusahaan dan biasanya bertujuan untuk memberitahu pada audiens terkait produk dan layanan yang ditawarkan. Nggak hanya itu, komponen ini biasanya berisi tentang kisah mulainya suatu perusahaan, visi misi, serta memberitahu pada audiens terkait alasan menjual produk atau layanan. Secara luas, company profile bertujuan untuk memberitahu keberadaan sebuah perusahaan dengan informasi yang terperinci gitu ya. Nah, berikut ada unsur penting yang harus dimasukkan dalam, company profile. Yang pertama adalah detail perusahaan. Masukkan informasi detail untuk dimasukkan ke dalam company profile. Nah, hal ini dilakukan supaya audiens dapat mengenal perusahaan lebih dalam. Berikut beberapa detail yang bisa dituliskan, nama perusahaan, tanggal didirikan, alamat, nomor telepon, alamat situs web, alamat email gitu. Biasanya kalau kita menjelaskan sesuatu, berarti kita sudah harus punya gitu situs webnya gitu, dan boleh jadi saat kita presentasi gitu ya, saat kita presentasi, mereka akan buka situs, web perusahaan kita gitu ya. Dan dia akan menilai dari situ, sesuai apa enggak nih dengan yang ditawarkan atau, situs webnya itu, menariknya apa enggak nih, eee, apa, eee, sesuai dengan apa yang dia presentasikan gitu. Yang kedua adalah informasi dasar perusahaan. Nggak semua jenis perusahaan perlu menuliskan informasi-informasi dasar perusahaan di bawah ini. Terlepas dari itu, ini adalah informasi dasar perusahaan yang bisa dituliskan, visi misi, deskripsi produk, layanan, sejarah dan pertumbuhan, detail tim inti, portofolio klien, dan segala macam. Yang ketiga, pencapaian perusahaan. Apabila perusahaan sudah mendapatkan beberapa pencapaian penting untuk dimasukkan ke dalam perusahaan, profil perusahaan, maka bisa dicantumkan ya, penghargaan, pernah pengalaman project di mana ya, sertifikasi yang dia punya gitu ya, dan segala macam, ISO 9001 kah, ISO 27001 karena itu dimasukin gitu ya. Informasi tambahan ini sifatnya opsional ya, nggak harus, untuk dicantumkan. Contoh dari informasi ini adalah penjualan tahunan, target keuangan, jumlah karyawan, mitra, foto-foto, dan sebagainya. Nah, pentingnya company profile bisa menciptakan hubungan dengan pelanggan. Salah satu hal terpenting dari dibuatnya company profile adalah menciptakan hubungan antara perusahaan dengan pelanggan. Pelanggan dapat melihat secara terinci, terkait apa aja informasi yang ditanamkan oleh perusahaan, dan pelanggan juga bisa berkomunikasi dengan tim pemasaran lewat kontak yang tersedia. Jadi kalau dia penasaran, dia pengen tanya, sediain live chat-nya gitu. Supaya apa? Supaya dia bisa mengenal lebih dalam ya, tentang perusahaan kita gitu. Yang kedua adalah sebagai alat pemasaran. Secara nggak langsung, company profile juga dapat dijadikan sebagai alat pemasaran bagi perusahaan. Di dalam profil perusahaan tentu ada, tertera deskripsi produk ya, KBLI ya. Kalau Anda buat perusahaan kan ada, keahliannya apa aja gitu ya, spesialisasinya apa aja gitu. Dan demikian calon konsumen dapat membacanya terlebih dahulu dengan seksama sebelum mereka membeli dan menggunakan produk. Nah, ini ada contoh, bentar.
Ini baru nih teman-teman. Saya lagi pitching produk nih. Ini eh, bisnis. eh, saya menawarkan jasa konsultasi ya, tata kelola IT berbasis COVID 2019. Ini berkaitan dengan IT. Eh, Batch awalnya ini saya keluarin nih company profile-nya gitu ya. Perusahaannya bergerak di bidang apa, bisnisnya apa aja gitu ya saat ini gitu ya. Kemudian nih visi misi ya. Kemudian nih portofolio yang pernah kita lakukan ya, yang pernah kita buat gitu ya. Nah, barulah kita jelaskan tuh eh, apa produk solutionnya apa atas permasalahan dia. Ini kita jelasin part-partnya apa aja karena memang target customer saya belum sampai sejauh ini ya pengetahuannya, maka kita jelasin dulu, kita bangun bridge-nya dulu nih, domain-domain yang ada dari COVID-nya gitu ya. Nah ini framework-nya gitu ya. Nah ini apa tujuan ya, kemudian tahapan implementasi gitu ya. Ini kan bridge-nya nih, asesmen awal isinya apa aja, kemudian penentuan apa lingkup dan sasaran ya, kemudian perencanaan dan tata kelola gitu. Implementasi perubahan, pemantauan evaluasi dan project schedule roadmap. Jadi memang jangan kebanyakan tulisan ya teman-teman. Kalau kalau di awal kalau kayak gini nggak ada masalah ya tulisan ya. Atau visi misi ya tulisan nggak ada masalah. Nah, dengan gambar ini gitu kita bisa cerita banyak nih, ini proyek di mana ya, pengalamannya apa di sini, kendalanya apa gitu, kemudian solusi yang kita tawarkan dan udah berhasil dilakukan apa di sana. Nah itu kita bisa ceritakan dari gambar-gambar ini, dan biasanya target customer kita tuh lebih tertarik dengan banyaknya gambar. Nah ya, ini gambar juga, nah ini juga gambar gitu ya. Boleh jadi dia nggak akan fokus ke tulisan ya, boleh jadi dia akan fokusnya ke tempat duduknya dia gitu ya. Oke. Nah ini domain.com, sorry, domain COVID 2019. Oh, balik lagi. Nah ini implementasinya, pemantauan evaluasi ya. Jadi gini teman-teman, jadi memang usahakan banyak banyak gambar, dari gambar itu kita bisa bercerita. Nah dari sini ini menunjukkan gitu, kita mau show off juga ke mereka bahwa bisnis yang kita tawarkan ini ke mereka merupakan solusi yang tepat untuk mereka, dan kita menguasai solusi yang kita tawarkan gitu ya. Tapi kalau Anda terlalu banyak teksnya gitu ya, Anda presentasinya baca gitu ya, mengeja gitu kayak anak SD baru bisa baca, disuruh baca buku cerita dia akan baca tuh, fokus ngeliat bukunya. Nah kalau begitu ceritanya ya Eee, boleh jadi produk Anda nggak akan di, buy in gitu ya. Nah pilihan warna juga apa, penting ya teman-teman ya. Target customer kita warna dominannya apa, misalkan ini ada biru dan juga ada, orange gitu ya. Nah itu, disesuaikan juga nih tulisan gitu ya, kemudian nih ada apa, slide-slide gambar. Nah ini sesuaikan ya dengan, warna yang ada di target market kita. Nah ini juga bisa membuka seseorang untuk lebih tertarik lebih dalam tentang, bisnis yang kita tawarkan. Kemudian ada satu lagi ya,
Ini berkaitan dengan tugas ya. Dasar dengan oke. Nah, ini ya teman-teman. Ini berkaitan dengan tugas, nanti, akan saya input ya, eee, di petunjuk tugas. Ya nanti Anda, daftar sebagai, agent nih teman-teman. Nah, ini pendaftaran ini gratis, Anda nggak perlu bayar ya, URL-nya nanti akan saya, masukkan ke dalam penjelasan tugas ya, agen.postmin.id. Nanti, Anda, eee, pilih ini, mau jadi agent gitu ya. Kemudian masukkan nomor Anda nih ya, masukkan misalkan selama 1, 2, 4 tuh. Nanti, Anda diminta submit untuk verifikasi gitu ya. Verifikasi nanti akan, masuk notifikasi, di handphone Anda. Nanti Anda tinggal ngikutin ya, ngikutin misalkan, ini kan submit. Nah, ini Anda masukkan kode ya, kode verifikasi, dari, layanan pendaftaran Anda gitu ya. Nanti masuk, nanti tinggal ikutin flow-nya aja, nanti ada kode master agen yang, bisa Anda input ya, ke dalam, pendaftaran, itu nanti Anda masukkan, eee, data-data Anda berikut dengan, nama agennya. Nah, nama agennya nanti masukin NIM-nya Anda aja nanti, biar, saya bisa deteksi ya, eee, ini dari Inaba gitu ya. Ini jadi salah satu tugasnya, penambah dari tugas utamanya yang ini. Nah, ini kan kalau tugas utamanya dia video elevator pitch ya, durasinya 2 sampai 3 menit, mengenai ide bisnis yang Anda buat ya, munculkan konsep kreatif, dalam video tersebut, gitu. Video salah satu aspek penilaian tugas individu. Posting video tersebut di Instagram maksimal sebelum ujian akhir, follow dan mention akun, Instagram dosen untuk penilaian nanti, akan saya masukkan ya, eee alamat IG saya. Kemudian di akhir video, berisi ajakan untuk beli produk, untuk, datang ke kantin, Inaba ya, karena ada banyak produk kreatif lainnya. Oke, seperti itu teman-teman, ada yang mau ditanyakan silakan. Pak, mau nanya Pak, Ya, maaf yang tadi yang postpay itu Pak, mhm, bisa diulang lagi Pak? yang postpay, Yang postpay itu kan termasuk tugas juga ya? mhm. Nah ini, jadi Anda masuk ke ini, agen postpin.id gitu ya, ya akan ada tampilan seperti ini gitu ya. Nanti Anda masuk ke mau jadi agen kami, nah kemudian masukin nomor telepon. Masukin nomor telepon, submit untuk, verifikasi. Atau Anda mau nyoba daftar biar, nanti slideshow nanti sambil saya pandu gitu. Ya Pak, Pakai laptop atau pakai handphone? pakai laptop Pak. Eh sudah ini sih Pak, sudah jelas sih. Barusan mau lihat ininya tuh apa alamat Oh, main itu. URL-nya, oke. Nanti, nanti akan ada kode kode master agennya, nanti akan saya share, jadi jangan daftar dulu teman-teman. Kemudian nanti di username-nya tinggal Anda masukkan, NIM Anda nanti biar biar saya bisa detect, eee, apa agen dari Inaba gitu ya. Jadi memang tujuan, mata kuliah ini adalah BMD, Business Model Development, Digipreneur gitu ya, adalah, eee memunculkan, wirausaha dari Inaba gitu ya. Jadi memang silakan nanti Anda mau pilih usaha yang mana gitu ya, bebas, yang kira-kira bisa
eh, jadi sampingan Anda atau bisa dikembangkan lagi ke depannya. Nah, kalau ini eh, satu perusahaan yang pernah saya ikut develop di dalamnya gitu. Jadi insya Allah aman. Ini resmi dari PT Pos Indonesia dia. Oke, ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Bapak, saya izin tanya. Ya. Pak, itu Oh, nanti, itu cewek ya? Saya iya, pikir. Bapak, itu nanti tugasnya yang individu itu terkait produknya itu yang dijual kemarin atau bebas? Karena saya nggak ikut tugas kelompok. Iya. Nah, kalau yang tugas tadi gitu ya, terkait dengan tugas kelompok aja. Kan Anda tahu tuh produk yang dijual di apa di Inaba kan, yang dijual sama kelompok-kelompok itu produknya apa, nanti Anda mention produknya aja itu nanti. Baik, Gitu. Pak, terima kasih. Oke. Tapi kalau Anda punya bisnis sendiri nggak apa-apa juga sih dipromoin bisnis Anda. Misalkan Anda punya bisnis pribadi gitu ya, silakan aja. Atau Anda mau promoin yang tadi postpay gitu ya, bisa juga. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oh iya, kalau nggak ada, saya ingatkan sekali lagi teman-teman ya, belum mengerjakan kuis, khususnya yang kuis ke 12, 13 ya, 12, 13 itu berakhir tanggal 20 ya teman-teman ya. Jangan sampai ketinggalan, sayang ketinggalan karena ini periode Anda bisa dapat nilai maksimal ya. Tapi kalau ketinggalan juga, nanti minggu depan ya, eee, mungkin minggu ke-15 itu akan saya buka ya, periode yang susulan, ya. Nah, periode susulan ini Anda nggak bisa dapat nilai maksimal teman-teman ya. Kalau Anda benar semuanya maksimal paling dapat nilai 80 ya, nggak bisa dapat 100 ya. Jadi sayang, otomatis gitu ya, kalau Anda benar semua 5 misalkan, Anda dapat 80, kalau Anda benar 4, porsinya akan lebih kecil karena maksimalnya cuma 80 gitu ya. Berbeda dengan, Anda yang mengisi di periode-periode awal. Jadi, jangan sampai, ketinggalan ya, sayang sayang banget gitu ya, Anda bisa dapetin nilai maksimal. Oke, nggak ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya cukupkan, minggu depan kita rekaman ya, minggu depan rekaman, review materi ya, eee, termasuk nanti penjelasan untuk remedial quiz ya, eee, atau kuis susulan, Anda yang ketinggalan mengerjakan kuis, kemudian minggu depannya lagi kita udah ujian akhir ya. Ujian akhir, berarti nanti minggu ke-15 lah saya umumkan, metode untuk ujian akhirnya seperti apa. Oke, itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan, pagi ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.